Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, kembali lagi bertemu dengan saya Dian Ayu dalam program Hasanah Trans 7, dan semoga kita semua yang ada di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pagi ini saya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan Ustazah Syaida. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, pagi ini juga saya sudah bersama dengan salah satu jamaah kita, sudah ada Mbak Meta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, pemirsa Hasanah, pagi ini kita akan membahas mengenai mimpi. Ustazah, sebelum kita mulai syuting tadi, saya sebelumnya sudah ngobrol dengan Mbak Meta. Ini tadi dia bercerita bahwa beberapa hari belakangan ini dia sering mengalami mimpi bersetubuh dengan lelaki yang bukan suami, betul ya, Mbak Meta ya? Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih sama Ustazah. Sebenarnya mimpi seperti itu terjadi karena apa ya Ustazah biasanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu dialami beberapa kali dalam sebulan atau sebulan itu bisa 3-4 kali. 3-4 kali. Dan sudah berapa lama? Sudah dari tahun 2015 ya. Wah, cukup lama juga Lama Ustazah ya. ya. Dari 2015 berarti 3 tahun, 4 tahun belakangan. Biasanya yang mengalami mimpi bersetubuh itu salah satu ciri-cirinya tuh dia itu kesepian. Biasanya dialami oleh mereka yang single parent atau LDR. Pernah sampai teman saya yang LDR sama suaminya, bahkan mimpi bersetubuhnya itu sampai dia itu bisa lihat dengan nyata sosok jin itu. Oh, jadi berarti Ustazah menyatakan bahwa ini adalah Kemungkinan memang jin. dia dicintai oleh jin. Jin itu kan kayak itu ya, kayak laki-laki mata keranjang gitu deh. Tahu perempuan ini gak ada suaminya, dideket-deketin, disayang-sayangin. Yang ngundang kadang-kadang dia sendiri juga yang ngundang. Dia sendiri, maksudnya bisa jadi Mbak Meta yang Iya. ngundang? Kapan dia ngundangnya? Ketika dia, saya tanya, sering ngelamun di kamar. Ya, kalau lagi sedih, lagi ngapain, senangnya di kamar aja tiduran, ya kan? Nah itu kadang-kadang kesedihan yang dia itu sering ngurung diri di kamar, itu jin tahu banget, oh ini cewek kesepian. Akhirnya bisa jadi dia didatangi lah lewat mimpi. Biasanya kalau udah mimpi kayak ada perasaan yang terobati ya. Iya. Ya, mungkin dia mikirnya kan, ya namanya mungkin, maaf suami Mbak Meta Oh, udah nggak ada aja. udah nggak ada dari tahun 2015. Oh, berarti pemirsa Hasanah di rumah juga mungkin sebagai informasi bahwa Mbak Meta ini sudah ditinggalkan oleh suaminya, dan Mbak Meta belum ada penggantinya kah, atau belum ada, berarti masih sendiri sampai sekarang? ini biasanya sih solusinya pertama itu ya dari dianya sendiri. Pertama tuh mendekatkan diri dulu deh sama Allah, mendekatkan diri, dan jangan terlalu diturutin perasaan kesepiannya. Jangan banyak ngurung di kamar lagi, ya diiringi dengan coba ruqyah dengan herbal juga. Ya, kenapa harus pakai herbal? Karena dia tuh sudah disetubuhi, artinya udah dikenain sama jin tersebut ya. Jadi kita ibaratnya supaya dia itu nggak dicintain lagi oleh jin. Ini bentuk ikhtiar kita. Okay. Insya Allah saya juga udah mempersiapkan nanti. Sudah mempersiapkan. Sudah. Baik pemirsa Hasanah di rumah dan juga ibu-ibu yang sudah di sini, kita sama-sama akan melihat ya, mungkin salah satu dari kita juga pernah mengalami seperti yang dialami oleh Mbak Meta ini. Nah, ini kita sama-sama melihat ternyata ada juga ramuan yang bisa kita buat sendiri di rumah ya Ustazah ya. Insya Allah bisa. Untuk membantu minimal mengurangi lah ya. Mengurangi. Minimalisir lah ya. Minimalisir tersebut. Boleh kita coba, ini sudah ada apa aja Ustazah? Ini yang saya bawa dari rumah tadi adalah pertama air zam-zam. Oke. Air zam-zam ini udah ketahuan ya, air paling bagus ya sedunia. Lalu ini adalah madu. Kemudian minyak zaitun. Kenapa? Karena minyak zaitun dan madu ini kan kesukaan Rasulullah. Apa yang Rasulullah suka, jin biasanya nggak suka. Nah, apalagi ini air zam-zam ya, memang sudah bertahun-tahun, beribuan tahun dibacakan kalimat-kalimat thayyibah oleh banyak jamaah kan. Jadi dia ini jadi air ruqyah paling mantap nomor Insya 1 Allah ya. gitu, ya. Sekarang kita coba bikin ramuannya Ustazah. Kita sambil duduk aja, Mbak Meta silakan duduk ya. Ini kita coba bikin. Pertama apa dulu Ustazah? Minyak zaitun dulu. Minyak zaitun. Silakan, saya pegangkan gelasnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini ukurannya 1 sendok Makan ya. Oke, bismillah. 1 sendok makan minyak zaitun. Lalu Madunya berapa banyak? 2 sendok. Sendok. Ini ikhtiar aja, terserah sih kalau nanti misalnya mau pakai zaitunnya 2 sendok, madunya 3 sendok, terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita pakai sekarang? Adalah ini madu sumroh, ini madu paling bagus juga.
Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep ya madunya ya. Oke. Lalu Terakhir air zam-zam. Ini nantinya diaduk ya? ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ngaduknya ini kita sambil baca ayat-ayat ruqyah yang general, maksudnya yang mudah. Kita baca Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5, lalu ayat kursi dan 30 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ramuan untuk ikhtiar gangguan yang dialami Mbak Meta sudah siap, bisa kita minum. Minum ya sama Mbak Meta. Masa sama saya Ustazah. Kan saya nggak mimpi. Kirain jangan mau. sampai. Enggak. Bismillah. Langsung minum aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya biasa pegang bagian perut bagian bawah. Di sini saya sambil baca beberapa ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal arda. Allahu nurus samawati wal arda. Allahu nurus samawati wal arda. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu qad min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amsala linnas. Wallahu bikulli syai'in alim. Masih enak? Oke. Bisa dikasih ke Mbak Putri? Enggak, belum mau muntah ya? Belum. Cuma merasa enak. Terus yang di bagian tubuh yang bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Berada di perut keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Meta dari perut bagian bawah diusapin ke dada terus ke tenggorokan. Keluarin dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau memang mengalami mual, kalau bisa jangan ditahan ibu-ibu ya. Kalau lagi ruqyah ada perasaan mual mau muntah, itu muntahin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kalau nggak dimuntahin dia tertahan dan bikin sakit kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muntahin aja Mbak, ludahin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ketahan di dada atau di tenggorokan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenggorokan ya. Ini contoh kalau gangguan jin yang bukan sihir ya. Ini bukan muntahan tapi seperti lendir, seperti ludah ya. Jadi ludah kayak berlebih. Itu lumayan memang gangguan jin yang sudah cukup lama menimpa Mbak Meta. Kalau nggak salah ini ruqyah yang kedua ya Mbak Meta ya. Yang pertama waktu itu setelah ruqyah rasanya gimana? Yang dirasain tuh kamar saya tuh bau seperti bau bangkai, terus dan kamar itu tuh nyalanya kalau ada saya di rumah aja. Kalau saya nggak di rumah ya lampunya mati. Terus, sampai sekarang kadang-kadang. Tapi lebih sering pas saat saya awal-awal pertama kali ruqyah. Setelah ruqyah baru jadi seperti itu ya. Alhamdulillah. Jadi memang ini istilahnya jinnya tuh kayak ngegertak, kayak nakut-nakutin biar dia nggak melakukan ruqyah lagi. Ya kalau misalnya memang baunya seperti bau bangkai berarti nih jinnya jin jahat. Ya memang ya itu tadi mungkin dia udah sangat menyukai Mbak Meta. Kalau tidak sudah berlangsung lama itu tadi mungkin lumayan ya. Tahun berapa tadi? Sudah hampir 4 tahun. Iya, dari tahun 2015 betul ya. Subhanallah ya. Semoga ikhtiar ruqyahnya Mbak Meta insya Allah semoga membawa hasil ya Mbak Meta ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa ruqyah yang dilakukan untuk
mengatasi masalah seperti Mbak Meta ini memang tidak bisa dilakukan sekali atau dua kali saja ya Ustazah ya, memang harus dilakukan rutin dan tekadnya kuat ya, harus mau. Itu biasanya penyakit orang rukyah itu satu kok bosen. Oh bosen, karena mungkin merasa belum mengalami hasilnya ya. Iya. Seperti itu, jadi memang harus dilakukan berulang kali, dan yang terpenting untuk Mbak Metanya adalah jangan kosong, dalam arti jangan sering melamun, mungkin lebih banyak diisi kegiatannya gitu Mbak Meta, mungkin dengan lebih banyak ikut kajian kah, bertemu dengan teman-teman yang lain gitu ya Ustazah ya, atau mungkin dengan sesimpel membaca Al-Quran di rumah mungkin. Betul. Jadi waktunya terisi. Ayam tetangga ngelamun aja mati kan. Nah, itu ayam. Baik pemirsa sana, kami masih akan membahas beberapa topik lagi, tentunya masih bersama saya dan juga Ustazah Saidah. Tetap di Hasanah Trans 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hasanah, masih bersama saya Din Ayu dan juga Ustazah Saidah. Ustazah, kalau misalnya kita tahu bahwa yang namanya ruqyah ini merupakan praktek pengobatan yang biasa dilakukan untuk mengusir jin, baik itu di rumah tangga, di diri, atau di mana saja begitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan banyak orang, mungkin ibu-ibu di sini juga mungkin pernah nih sekali bertanya, apakah ruqyah ini bisa digunakan untuk mengobati penyakit medis? Mungkin nggak? Ya? Mungkin nggak nih Ustazah? Insya Allah mungkin. Jawabannya begini. Yang bilang ruqyah cuma buat ngusir jin itu siapa? Ya, loh, saya salah dong berarti. Aduh, mohon maaf. Jadi ruqyah itu memang arti ruqyah itu adalah jampi-jampi. Tapi kalau kita bilang ruqyah syariah, artinya jampi-jampi yang diambil dari Quran dan hadis-hadis yang Rasulullah ajarkan, doa-doa yang Rasulullah ajarkan. Dalilnya ada di surat Al-Isra ayat 83. Di situ disebutkan, dan kami turunkan Quran agar dia bisa jadi obat dan rahmat lil mukminin, untuk orang yang beriman. Artinya ada syarat di situ. Kalau nggak percaya, nggak ngefek Quran itu. Makanya kalau ruqyah kadang-kadang ada yang bilang, kok ke aku biasa aja ya, kok ke dia reaksi. Kadang-kadang hati di situ bicara. Yakin nggak sih kamu sama ruqyah? Gitu ya. Masalah yakinnya kita, ada yang nggak yakin, apalagi yang memang terlalu logika banget gitu ya. Agak berat ya. Karena kan ruqyah itu sesuatu yang klinik lah, apalah, padahal itu sunnah Nabi banget ruqyah itu. Nah, Ustazah di sini sudah bersama dengan kita, sudah ada Mbak Putri, dan mohon maaf Mbak Putri sebelumnya ya, Mbak Putri tadi sudah ngobrol dengan saya bahwa dia terkena penyakit kista, betul ya Mbak Putri ya? Nah Mbak Putri, boleh diceritakan sedikit nggak nih mengenai penyakitnya ini, sudah dinyatakan kena kistanya sejak tahun berapa Mbak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri. Saya itu mengidap kista endometriosis Mbak, udah dari 2006 awalnya. Tapi saya juga udah berobat medis, 2 kali operasi, dan seminggu yang lalu saya kontrol lagi karena kebetulan memang saya pengen mempunyai anak kedua. Dan umur saya juga udah menua, jadi saya konsultasi ke dokter, diperiksa. Saya sudah 5 tahun dari anak pertama, nggak berhasil, ya belum mendapatkan keturunan kembali. Kemudian saya ke dokter, saya memeriksa, ternyata astagfirullahaladzim, kista itu masih ada lagi, tumbuh lagi. Sudah dioperasi 2 kali, 2006, 2011, ya 2 kali. Terus katanya malah ada adenomiosis juga, yaitu kista yang tumbuh di otot rahim. Itu yang membuat saya susah untuk mempunyai keturunan gitu. Terus dengan mengikuti ruqyah ini saya harap banget berikhtiar lah untuk mencari kesembuhan selain yang sudah pernah saya lakukan secara medis Mbak. Mengiringi ya. Mengiringi. Nah, kalau seperti ini Ustazah, bisa ya dibantu ikhtiar menggunakan ruqyah tadi? Insya Allah. Kan Allah menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan obatnya. Semua penyakit pasti ada obatnya. Tinggal gimana kita, apakah kita dapat petunjuk untuk meraih obat itu atau tidak. Udah pernah ruqyah Mbak Putri? Sudah, sebelumnya baru 1 kali sih mengikuti ruqyah. Baru 1 kali, tapi memang sudah berniat ya ingin menyembuhkan. Iya. Salah satu caranya dengan ruqyah ini. Baik, untuk ibu-ibu dan juga pemirsa Hasanah di rumah, langsung saja kita coba prakteknya ya. Ustazah, silakan langsung di sebelah
kanannya Mbak Putri ya. Kalau untuk ruqyah mengobati penyakit medis ini, apakah menggunakan media atau cukup dengan doa? Kadang bisa cukup dengan doa juga, tapi media juga perlu ya, karena memang dia sudah ketahuan penyakit medisnya. Jadi ini kita coba pakai air zam-zam dulu aja. Kita pakai air zam-zam ya. Air zam diambilin sama Mbak Dian. Tuangin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau mau lebih bagus memang pakai zaitun, kalau sama madu, tapi air zam-zam saja juga cukup. Sudah cukup, air putih ya? pun juga cukup kalau misal memang tidak ada zam-zam. Ya Mbak Putri ya. Kemarin waktu kita minum air, setelah minum air gimana rasanya? Mantap ya. Oke, ini dipegang pakai tangan kiri. Tunjuk kanannya dimasukin. Tunjukkan. Iya, didekatin ke mulut. Kita baca Al-Fatihah bareng-bareng. Silakan Mbak Putri baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup yang kuat. 3 kali. Sekali lagi. Sekarang diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Terus habisin langsung. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Alhamdulillah. Saya pegang. Oke, sekarang merem. Sekarang saya bacain ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardu. Allahu nurus samawati wal ardu. Allahu nurus samawati wal ardu. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun duriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudi walau lam tamsasu nar. Nurun ala nur, nurun ala nur, nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya teknik usap buang. Teh usap, tarik dan buang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Berasa mual enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Keluarin Mbak, keluarin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Keluar yang di perut, keluar yang di perut, keluar lewat dada, keluar naik ke dada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Keluarin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Terus keluarin, jangan ditahan, keluarin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Keluarin Mbak, keluarin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. 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 Keluarin. Naik ke dada, naik ke tenggorokan, keluar laut muntah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. 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 Oke, ya. Langsung dikeluarin. Udah dulu ya. Oke. Jadi ada teknik usap buangnya Mbak Dian ya. Kalau memang mual, usap, tarik dan buang. Insya Allah Mbak Putri udah bisa ya di rumah nanti ya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penetralisir. Ya, jadi memang kalau kita lihat efek dari ruqyah itu sebenarnya rata-rata memang muntah ya. Muntah, Ustazah, karena ya. hakikatnya dia ngebuang ya. Ada yang bisa dimuntahkan, tapi ada juga yang tidak harus muntah. Reaksi ruqyah macam-macam. Macam-macam. Ada yang muntah, ada yang batuk-batuk, ada yang nanti sampai rumah bisa diare, ya, atau buang-buang angin bisa gitu. Jadi memang semua tuh beda-beda pada setiap orang. Nah, kalau untuk Mbak Putri, kalau aku bisa nanya, ini apa yang dirasakan setelah melakukan 2 kali ruqyah ini, Mbak? Sisi mual ya,
enak banget gitu rasanya. Waktu yang pertama habis rukyah itu sampai rumah saya sempat WA Umi, buang air terus aja sampai Diare seperti itu ya. diare, sampai malam, sampai saya nanya, saya kenapa ya kok diare, padahal kayaknya nggak makan yang Aneh-aneh. aneh-aneh gitu. Kata Umi, ya itu mungkin reaksinya gitu Mbak. Insya Allah itu seperti detox ya. Oh, seperti itu. Jadi memang apa namanya, media yang digunakan itu tidak harus air juga ya. Tidak harus air. Dengan doa pun juga bisa. Doa juga bisa, tapi mungkin memang lebih untuk memantapkan ya, yang diiringi. Kan kayak dokter, selain diagnosa ada obat juga seperti itu. Jadi ibu-ibu mungkin yang punya saudara atau tetangga yang mungkin punya kasus atau cerita yang mirip dengan Mbak Putri dan juga pemirsa sana di rumah, mungkin bisa mencoba mempraktekkan ruqyah ini ya, Insya Allah. Ustazah ya. Mungkin ada nggak doa-doa yang bisa kita lakukan atau seperti ruqyah mandiri? Bisa banget. Doa apa saja Ustazah mungkin boleh disampaikan? Di ruqyah mandiri maksudnya. Untuk Bacaannya. menyembuhkan penyakit medis. Penyakit medis itu tadi di surat Al-Isra ayat 83, lalu Al-Hasyr 21 sampai 24. Hanya itu saja Hanya ya. itu saja tambahan untuk ayat-ayat yang sebelumnya, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Baqarah ayat sama kursi, tiga dan 3 kul. Dan Tambah tiga. dengan 2 surat tadi. Nah, cukup mudah kan pemirsa sana di rumah. Jadi bisa nih kita praktekkan di rumah. Ikhtiar, insya Allah, Allah bisa membantu kita menyembuhkan penyakit, mengangkat semua penyakit yang ada dalam diri kita ataupun saudara-saudara kita melalui ruqyah itu tadi. Sekali lagi saya ingatkan untuk pemirsa Hasanah yang ingin memberikan pertanyaan apapun itu, bisa langsung komentar di Instagram kami di @hasanah_t7 atau di kanal YouTube kami di Hasanah Trans 7 Official. Kami akan kembali saat lagi. Baik pemirsa Hasanah, tadi kita sudah sama-sama mendengar pembahasan mengenai pengobatan menggunakan ruqyah, yaitu pengobatan dari mimpi atau juga penyakit hati ya ibu-ibu ya. Ada juga bahkan ruqyah ini bisa digunakan untuk mengobati penyakit medis. Nah, dari ibu-ibu yang ada di sini nih, ada yang punya pertanyaan nggak? Boleh. Mbak, punya pertanyaan? Boleh, langsung aja ke Ustazah, silakan. Assalamualaikum, Ustazah. Mau tanya, bisa nggak sih Ustazah kalau sihir itu melalui gadget gitu atau telepon gitu, bisa nggak Ustazah? Sihir dikirim melalui gadget. Masya Allah, saking canggihnya ya. Canggih banget ya sihirnya. Subhanallah. Oke, Mbak Tia bertanya apakah sihir bisa dilakukan lewat gadget? Jawabannya adalah bisa banget. Nauzubillah. Ya, kenapa? Karena gadget zaman sekarang kan orang pada seneng tuh selfie-selfie ya. Foto jarak dekat, jarak jauh segala macem, itu tinggal diliatin atau mungkin bisa di print lalu dikerjain, jadilah bisa si yang bersangkutan kena sihir. Apa ciri-cirinya orang kena sihir itu? Dia tuh tiba-tiba gelisah, susah tidur. Terus kalau memang ada seseorang yang sengaja berniat banget untuk memelet dia, gitu ya. Ini kan sihir ya, kita omongin pelet dulu lah, yang memang paling mungkin terjadi. Kebayang deh tuh sosok seseorang itu. Yang dibayangin tuh yang nggak terus, bawaannya pengen bermesraan aja, pengen ketemu aja kayak gitu. Itu artinya dia udah termasuk kena sihir mahabbah, bahasa kitanya pelet kayak gitu. Jadi sihir itu bisa banget lewat gadget. Makanya itu kenapa kita gunain zikir pagi dan petang. Karena kita nggak pernah tahu ya kapan kita lengah. Jadi banyak banget media yang bisa orang gunakan untuk menyihir macam-macam kepada kita. Nauzubillah. Seperti itu Mbak Tia. Jadi mungkin selain Mbak Tia, ibu-ibu dan juga pemirsa sana, kita mungkin lebih bijak begitu ya. Lebih bijak menggunakan gadget. Gadget seperti itu. Jadi menghindarilah minimal untuk menjauhkan kita supaya menghindarkan kita terkena dari sihir itu tadi. Terkena niat-niat jahat orang lain lah ya. Kita tidak pernah menduga ya. Ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya? Silahkan. Jangan lupa namanya Mbak. Nama saya Vintia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Tadi kan sihir melalui gadget bisa nggak kalau ruqyah itu melalui jarak jauh, misal dari telepon? Nah gimana tuh Ustazah? Tadi kan sihirnya dikirim melalui gadget, pengobatannya juga bisa nggak dilakukan menggunakan gadget? Jawabannya, alhamdulillah, insya Allah sihir melalui gadget bisa, pengobatan pun bisa dilakukan melalui gadget atau istilah kita ruqyah online. Ya, Masya Allah. ruqyah online bisa. Kenapa seperti itu bisa? Kenapa saya yakin menjawab bisa? Karena alhamdulillah sebenarnya saya 4 tahun ini memang mengampu ya, membentuk grup WA group
namanya praktek ruqyah muslimah. Itu kita secara reguler setiap sebulan sekali melakukan ruqyah online bareng-bareng. Masya Allah. Jadi pesertanya ada yang di Amerika, ada yang di Papua, ada yang di Sumatera Barat. Kita semua tuh ruqyah online malam itu bareng-bareng. Subhanallah, sejak awal berdirinya itu banyak pengalaman-pengalaman yang alhamdulillah tambah meyakinkan hati teman-teman untuk tetap melakukan ruqyah mandiri. Jangan salah loh ya Mbak Dian. Bahkan jin yang ikut baca ayat kursi pun ikut kerekam di WhatsApp juga. Gitu ya. Itu mereka ada yang walaupun online itu kita nggak bisa remehkan. Yang di sana ada yang sampai muntah-muntah, ada yang kejengkang, ada yang nangis-nangis segala macam, itu semua karena kita satukan niat. Fokus, yang penting fokus, hati kita benar-benar memaafkan, kita benar mohon kesembuhan sama Allah, insya Allah ruqyah online bisa kita lakukan. Itu ya, jadi ibu lagi bepergian, liburan kemana, tetap kok bisa melakukan ruqyah itu tadi. Jadi tetap mengingat, intinya kembali lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala ya Ustazah ya. Iya. Gitu. Ada Dimanapun dan kapanpun lah ya. Ibu-ibu ada lagi mau bertanya? Sudah cukup ya? Nah, pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan, boleh langsung kirim ke komentar di Instagram kami di @hasanah_T7. Sekali lagi @hasanah_T7. Atau boleh langsung komentar di kanal YouTube kami di Hasanah Trans 7 Official. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas hari ini, betapa ruqyah itu ternyata mungkin harus diubah nih mindsetnya, bahwa ruqyah itu bukan sesuatu yang menyeramkan ya Ustazah ya. Kembali lagi bahwa ruqyah itu intinya adalah praktek mengobati Diri sendiri. mengobati diri sendiri ataupun kerabat, saudara, teman, ya kan, melalui doa-doa itu tadi dan Hati juga. hati juga ya. Kembali lagi kita kembalikan semuanya, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ibu-ibu jangan lupa ya bisa melakukan ruqyah mandiri untuk apapun itu supaya hati kita tetap tenang ya Ustazah ya. Insya Allah, amin. Baik pemirsa, semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Dian Ayu pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.